Hai teman-teman milenials, ya guys teman-teman milenials sama apa-apa. aja Ada ya dua kan. panggilan ya. Terserah kalian terpanggil sama yang mana. Nah, jumpa lagi nih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda Taya. Dan aku Alfidiat Moko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah. Matanya Indonesia ini berarti kita harus selalu bugar nih ya kan, melek melihat segala Oke. Aku rada bingung tadi apa nih hubungannya ya kan? nih. Dan arus informasi yang ada di dunia, betul. Nah, kita mau menyapa dulu nih teman-teman millennials. Apa kabarnya di rumah nih? Semoga sehat-sehat ya di masa Amin. ya di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu bugar gitu. Jangan lupa 3M ya, jaga Betul. protokol kesehatan antara lain memakai masker, menjaga jarak nih, dan juga mencuci tangan. Nah, karena kita harus sehat-sehat nih di masa pandemi ini ya kan. Jangan lupa menghibur diri juga ya, salah satunya dengan nonton kita yang penuh dengan informasi-informasi menarik nih. Bener. Nah, ngomong-ngomong informasi yang menarik, ini ada informasi menarik nih yang kita bakal sampaikan ke kalian. Nah, ini datang dari wilayah Indonesia Timur, Taya. Ya, betul sekali, yaitu mutiara hitam nih ya Kak. Oke, mutiara hitam dari timur. Mungkin ini adalah sebuah istilah nih, Ta, ya kan, sebagai hidden gem kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kita akan membicarakan tentang Papua, especially gitu kan, karena ini mutiara hitam itu mungkin cocok untuk Papua karena di sana tuh banyak banget potensi-potensi yang terpendam di sana ternyata ya, dan ternyata di Papua itu memiliki sumber daya alam yang melimpah gitu, dan juga keindahan alamnya juga kita tidak bisa pungkiri ya, ya kan banyak banget flora dan faunanya yang bagus-bagus di sana, dan juga keanekaragaman biota yang ada di sana. Nah, itu memiliki sumber penghasilan tambahan gitu untuk Indonesia, baik dari sumber daya alam maupun pariwisatanya sendiri ya. Utama untuk Papuanya ya Kak. Betul, itu dengan adalah segala nilai keindahan lebih itu. dari Papua. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ke Papua, mungkin boleh deh bermimpi ya untuk ke sana. Aku juga sebenarnya pengen banget tuh ke Papua gitu kan. Iya, dan banyak banget tempat wisatanya ya Kak yang bisa dikunjungin. Mungkin orang-orang terkenalnya cuma Raja Ampat, padahal masih banyak lagi. Nah, ini aku mau nyebutin satu-satu kali ya. Boleh. Pertama ada Puncak Jaya. Nah, Puncak Jaya ini pasti udah terkenal lah ya. Kita kalau belajar IPS pasti belajar Puncak Jaya. Kenapa? Karena Puncak Jaya ini satu-satunya di Indonesia yang ada salju abadinya. Oh iya, betul. Nah iya kan, dan mungkin itu daya tariknya ya. Nah, terus kemudian ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jadi ini terkenal karena banyaknya hewan laut yang menarik, antara lain ada kura-kura, ada penyu, ada hiu, ada lumba-lumba. Mungkin udah biasa ya, cuman mungkin kalau misalnya kita ke sana kita bisa mendapatkan akses yang lebih mudah ya untuk ngelihat hewan-hewan itu. Oke, jadi di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini aku pikir itu semacam kayak Cendrawasih ya, ya. Cendrawasih Iya. Kebun binatang di situ, tapi ternyata lebih ke ini hewan ya, lautnya hewan-hewan justru lautnya. yang menonjolnya. Oke. Terus juga yang tadi aku udah sebutin ada Raja Ampat. Raja Ampat. Walaupun mungkin mainstream ya udah terdengar di seluruh dunia, cuman tetap ya itu nomor 1. Itu terkenal karena panorama pesisirnya dan juga pulau karangnya. Pemandangan di bawah laut di Raja Ampat itu indah banget, Tai. Secara mereka juga memiliki lebih dari 1.000 jenis ikan, Tai, dan juga lebih dari 500 terumbu karang di sana. Jenis-jenisnya tuh beda-beda. Pokoknya kalau udah berhasil ya diving di sana, Oh iya. wah, kayak rasanya sudah lengkap. Udah gak ada gitu. tujuan hidup Nggak ada lagi. tujuan Nggak, lagi. itu Lebay ya, tapi juga sampai kayak gitu. Cuman bagi kalian yang punya mimpi emang harus disiapkan dari sekarang sih kalau ke Raja Ampat, karena nggak sesimpel punya uang dan pergi, tapi jaraknya, perjalanan itu semua harus dinikmati aja sih. Persiapan secara mental juga, fisik juga ya, dan finansial juga. Intinya itu sebenarnya. Intinya itu. Dan terakhir ada Taman Nasional Lawrence. Nah, ini baru terkenal karena burung cendrawasihnya. Oke, hewan-hewan uniknya ya. Iya, jadi ada burung puyuh salju juga, ada lawalabi, terus ada kuskus dan juga kanguru pohon. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ke Australia nih untuk melihat hewan
hewan seperti walabi, kuskus dan Terutama kanguru ya. kangurunya ya. Mungkin kalau kanguru di sana yang gede-gede dan gak di pohon gitu. Iya, kalau ini kanguru di pohon ya. Oke, menarik banget nih guys. Jadi sebelum kalian ke Australia harusnya kalian ngunjungin yang lokal-lokal dulu ya, baru bisa ngebandingin sama yang di luar negerinya. Oke, nah kalau itu hal yang menarik lagi di Papua tuh ada apa lagi nih Tay? Nah, tiap daerah di Indonesia sebenarnya punya ini ya, yaitu rumah khas. Dan mungkin kita udah sering ngeliat di Google kalau misalnya rumah khas Papua tuh kayak gini. Padahal sebenarnya jenisnya tuh banyak banget, Calvin. Dan juga fungsinya juga pasti beda-beda ya dari rumah adat itu ya, Tay. Setahu aku juga gitu. Jadi si jenisnya emang berdasarkan fungsinya yang tadi kayak Calvi bilang. Pertama ada rumah Honai itu untuk laki-laki dewasa. Kemudian ada rumah Ebe itu untuk perempuan dan ibu yang ingin mendidik anak perempuannya. Oke, setahu aku itu rumah Ebe hampir mirip dengan yang Honai, tapi itu lebih kecil ya. Iya, karena mungkin fungsinya juga Fungsinya lebih juga sempit beda. kan. Oke. Terus habis itu ada Kariwari itu untuk edukasi dan pengalaman hidup remaja laki-laki. Itu bahkan fungsi spesifik itu aja ada rumahnya gitu. Rumahnya masing-masing ya. Terus ada Rumsram itu untuk didikan dan pengalaman. Salah, Kariwari itu edukasi dan ibadah. Oh, untuk edukasi ibadah Iya. ini cowok cewek atau Ini bagaimana Tay? remaja laki-laki. Remaja laki-laki aja. Oke. Untuk Rumsram baru didikan dan pengalaman hidup. Tuh kayak gitu aja beda ya, edukasi ibadah sama pengalaman hidup tuh dibedakan rumahnya. Bener-bener. Terus juga ada salah satu yang unik banget itu rumah adat 1000 kaki. Jadi emang karena pondasi bagian kakinya itu terbuat dari kayu bulat kecil yang banyak banget. Benar-benar. Jadi rumahnya kayak di atas gitu ya. Dan ada yang lebih di atas lagi, yaitu rumah Papua suku Korowai. Jadi dia emang di atas pohon Oh, di atas untuk pohon. menghindari gangguan. Iya, jadi Oke. antara gangguan roh jahat ya. Oke. Itu kan kepercayaan ya, dan juga untuk gangguan hewan-hewan. Hewan-hewan liar ya, bener-bener di sana kan Tapi karena unik masih sih ya di atas pohon, Iya, seru banget. karena Kayak untuk perumahan pohon. masuk ke rumahnya sendiri butuh effort ya, usaha untuk memanjat dulu ke atas Betul. gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tadi keunikan soal rumah adat di Papua juga ada nih yang unik. Ini salah satu tradisi mumi. Wow, Nah, kalau mumi dengar mumi kan identik sama Timur Tengah ya. Timur justru Tengah bukan ya, Papua Mesir ya kan, di Mesir gitu, di Dan piramid ya kan. bentukannya kayak di film-film Iya, yang dibalut dililit-lilit, dengan dibalut kayak gitu. Tapi kalau mumi versi Papua ini unik sekali. Ternyata itu bentuknya mereka seperti orang lagi duduk gitu. selalu lagi duduk Iya, posisinya. betul, Oke. seperti bayi. Nah, mumi ini menjadi ciri khas Papua karena ini merupakan mumi bekas orang-orang penting nih, seperti kepala suku. Jadi orang biasa kayak kita nggak dimumikan ya. Nggak penting gitu kan. Maksudnya untuk bener dimumi sih. hanya orang-orang Ngapain juga orang-orang yang memiliki kehormatan yang tinggi gitu, seperti komandan perang dan kepala suku. Nah, di Papua sendiri itu ternyata ada 5 suku yang menerapkan tradisi banyak juga mumi ya. ini ya. Dan Ini itu masih sampai sekarang. masih apa? sampai sekarang, Wow, masih sampai keren sekarang banget. Taya. Nah, ini ada suku Mek di Pegunungan Bintang, itu pertama. Yang kedua itu ada suku Dani di Lembah Baliem di Wamena. Itu yang ketiga itu ada suku Moni di Intan Jaya. Nah, yang keempat itu ada suku Yali di Kurima, dan yang keempat dan kelima itu ada suku Mi di Dogiai. Nah guys, gimana tadi info tentang Papua ya kan? Semoga kalian makin bangga ya sebagai salah Bener. satu orang Indonesia dan juga mau untuk mengunjungi Papua karena banyak banget yang bisa dilihat dan dipelajari. Betul banget. Ternyata Papua memiliki banyak potensi ya di sana ya. Makanya layak disebut sebagai mutiara hitam dari timur. Nah, Setuju guys. banget sih. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang hal-hal yang menarik lagi, masih seputar dengan kebanggaan Indonesia, karena kebanggaan Indonesia kan banyak tuh. Nah, salah satunya itu ada seni bela diri juga Benar, nih. dan ini juga terkenal ya sampai di Betul. film-film nih. Nah, bela dirinya apa aja sih yang ada di Indonesia? Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.
Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih ngebahas soal kebanggaan Indonesia ya. Tadi salah satunya ada Di mutiara Papua. hitam ya, yaitu Betul. Papua. Dan sekarang kita mau merambah ke dunia bela diri nih. Iya, bela diri ini juga salah satu bentuk seni yang menurut aku selain untuk self defense, Iya. Wow. ini juga wah ini salah satu bentuk bela diri nih. Kamu sudah ini ya pasang kuda-kuda ya. Oke. Tenang Taya, aku tidak akan melukai kamu kok. Maaf, oleng-oleng tadi. Karena nggak Kapal sebenarnya kuda-kuda oleng nih. kapten gitu kan. Iya. Nah, Oke. unik banget nih kalau ngebahas soal bela diri. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bela diri Indonesia dengan bela diri luar negeri, ya Nah, kan? mungkin sebelumnya Kak Alfi pernah nggak ikutan bela diri gitu, les atau ikut komunitas atau paling nggak belajar gitu? Ya, Kak aku Alfi? sendiri pernah melakukan kursus bela diri Indonesia yaitu silat. Kebetulan aku saat itu diajak sama pembantuku waktu aku Oh, kecil, ya oke. kan. Nah, aku belajar silat tuh selama kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah. Wow, cukup Nah, lama sih. Iya, dan dalam waktu rentan itu ya aku hanya belajar basic-basicnya sih. Tapi Sempat naik seenggaknya level. iya, dari sabuk putih ke kuning. Oke, nggak apa-apa, yang penting naik level. Nggak apa-apa ya, ada peningkatan ya. Tuh, karena aku juga pernah taekwondo, aku nggak pernah naik level. Jadi aku Oke. waktu itu udah dapat seragamnya tuh kan, udah Oke. excited banget. Terus karena datangnya telat disuruh keliling kalau nggak salah 20 dan lapangannya tuh gede banget. Dan semenjak itu aku kesel lah, kira seragamnya buat baju tidur aku. Tapi memang seperti baju tidur ya, seperti Iya, piyama. gak sempet latihan udah bete duluan gak lanjut lagi. Iya. Nah, mungkin dimulai dari olahraga yang orang-orang kenal nih. Nah, ini dari negara Jepang ada bela diri karate. Oh. Nah, siapa sih yang nggak pernah kenal dengan atau pernah dengar dengan istilah Orang ada karate? filmnya ya kan, Karate Kid tuh. Karate, iya, zaman Karate dulu aku Kid. kecil, iya kan. Iya kan? Itu sempat motivasi aku untuk lanjutin taekwondo. Oke. Tapi enggak juga. Karate. Nah, kalau di karate ini ada 3 dasar tekniknya nih. Pertama itu ada kihon, yaitu teknik dasar. Terus ada kata, itu yang jurus. Nah, yang terakhir ini ada kumite atau yang biasa disebut dengan pertarungan. Jadi ketika match itu pakai kumite. Nah, next ada juga dari Jepang, itu judo. Nah, judo ini asalnya tuh dari Jeijutsu. Nah, kesamaan dia sama Jeijutsu itu karena dia sama-sama metode bertahan, metode pertahanan. Makanya dia belajar tentang teknik bantingan. Bantingan atau grappling ya, biasa. Nah, bahasa Inggrisnya ya. Nah, teknik bantingan dari judo ini itu menggunakan atau memanfaatkan momentum lawan. Jadi ketika pertandingan kan suka ciut ya, nyalinya Iya. kalau ngeliat orang yang lebih gede gitu. Bener. Nah, padahal kalau misalnya di judo itu karena dia memanfaatkan momentum, jadi yang kecil pun bisa memutarbalikan yang gede. Benar. itu. Nah, selanjutnya masih di daerah Asia, ini ada taekwondo. Nah, taekwondo Nah, itu yang aku ini, pernah nih. ini olahraganya Taya ya. Kenapa kamu suka taekwondo? Apakah karena ini berasal dari Korea Oh, yang enggak. suka memproduksi K-drama? Kan pada masanya belum nonton deh, itu aku kelas 1 SD. Iya. Itu aku ikut gara-gara cuma itu doang bela dirinya. Jadi Oh, sebenarnya aku daftarnya tuh ekstrakurikuler ya? sepak bola, cuma nggak ada ceweknya waktu itu. Jadi ya Oke. udah aku daftarnya taekwondo aja. Nah, aku juga menyukai gerakan dari taekwondo ini karena mereka lebih dominan gerakan kaki ya, Taya, gerakan kaki atau tendangan ini. Kalau dilihat banyak juga tuh kayak kompetisi-kompetisi taekwondo yang dijadikan freestyle, Taya. Iya, ada istilahnya tuh freaking gitu. Oh. Jadi mereka kayak setinggi-tinggi tuh lompat dan sambil salto-salto gitu. Wow. Terus Tapi justru mecah-mecahin. susah nggak sih kaki itu suka jungkir balik gitu kan?
berusaha gini terus ntar jatuh. Kalau tangan kan lebih bisa dikendaliin ya. Walau juga ada sih gerakan tangan dari taekwondo, cuman nggak banyak Iya, ya kan. didominasi sama kaki ya. Iya. Masih di Asia, mungkin karena emang Asia tuh penuh dengan bela diri yang unik-unik ya, itu ada Muay Thai, tentunya dari Thailand ya. Nah, Muay Thai ini tuh dari nama suku di sana itu sekitar 1 abad yang lalu. Nah, Thailand ini menggunakan 8 titik tubuh, jadi berpasang-pasangan, 2 telapak tangan, 2 sikut, 2 lutut dan juga 2 kaki. Oke, gerakannya juga unik ya, sangat agresif kalau aku perhatikan dari gerakan Muay Kan Thai taekwondo ini. tadi mayoritas kaki ya, kalau ini rata ya, jadi kayak kickboxing gitu jatuhnya. Ya, kickboxing ya, menggunakan tangan dan juga kaki. Nah, selanjutnya ini ada dari Indonesia, yaitu pencak silat. Ini adalah merupakan bela diri yang sangat dibanggakan ya oleh kita semua gitu. Karena olahraga ini juga sudah dikenal ke negara-negara luar gitu. Dan udah dijadiin lomba itu juga ya, di Asian Games kemarin. Bener, Asian Games, SEA Games gitu kan. Sudah ada apa sih, Olimpiknya lah bisa dibilang ya kan. Nah, pencak silat ini ternyata juga beda-beda apa Di tiap teknik daerah ya, apa-apanya. teknik dan jurusnya itu juga tergantung perguruan silatnya tuh, Tay. Bener. Nah, pencak silat ini kalau aku perhatikan gerakannya itu seperti orang menari, ya kan? Gerakannya tuh dan indah makanya gitu. menarik banget ya kalau ditonton, karena kayak slow tapi apa ya, kuat gitu loh. Gimana cara ngomongnya ya? Bener. Nah, kayak tadi kata Kak Alfi, silat ini tuh ada di berbagai daerah dan namanya pun jadi berubah-ubah. Ada di daerah Sumatera Barat, yaitu silat Minangkabau. Nah, silat ini tuh seni pertempuran untuk pertahanan. Jadi orang-orang Minangkabau itu dulu tuh suka merantau kan. Nah, untuk merantau selain bekal material juga bekal pertahanan karena juga suka ya. ada orang yang mencuri atau menyerang dia tiba-tiba. Nah, si silat Minangkabau ini itu bisa dijadikan hiburan juga. Jadi dia dicampur dengan drama. Isinya biasanya nasihat dan petuah nenek moyang turun-temurun gitu, dinamakan dengan randai. Nah, ini ada yang gerakannya sangat agresif, tidak seperti silat, tapi masih dari Indonesia. Oke. Ini ada tarung derajat. Nah, nih tarung derajat itu asalnya dari Bandung, Jawa Barat nih guys. Nah, tarung derajat ini didirikan atau dibuat oleh Ahmad Derajat. Nah, ini merupakan Berarti pakai nama dia ya? iya, dia menjadi apa? Ada trademarknya nama dia Oke, gitu kan. biasanya Tarung kayak derajat. gitu soalnya. Iya, tarung derajat ini lebih ke full body contact gitu. Nah, gerakan ini hampir mirip dengan gerakan karate gitu. Tapi kalau aku bandingkan ada juga bela diri dari Israel itu namanya Krav Maga. Ini kurang lebih hampir sama gitu. Ada gerakan tangan, kombinasi tangan. Berarti dan juga dibanding sama yang aku dia kakinya lebih gitu. ke ininya ya, seni Iya. bela dirinya ya daripada seninya. Nah, terakhir ada salah satu silat juga ini yaitu Cimande. Itu adalah salah satu silat tertua. Jadi juga mungkin sama kayak itu mengajarkan jurus-jurus yang mematikan dalam bentuk atraksi. Nah, dia juga mengandung nilai norma turun-temurun dan Kalvi tahu si Pitung ya? Si Pitung ya. Nah, si Pitung ini katanya tuh mengikuti silat Cimande ini. Wih. Dan dia udah dibuat di abad ke-17 oleh salah satu kiai yaitu Mbah Kahir. Oh, keren banget. Nah, gimana guys tadi beberapa bela diri bela ya diri kan? luar negeri dan juga di Indonesia ya. Betul. Nah, sebagai warga Indonesia, pelajarilah bela diri Indonesia dulu ya kan. Tadi opsinya ada banyak, ada pencak silat, terus ada tarung derajat, Iya. terus juga silat Minangkabau, ada Cimande juga Dan bisa ya kan. disesuaikan ya, kalau kalian mau lebih ke seni kalian bisa milih apa, dan kalau kalian bener-bener mau yang bertarung bisa milih apa. Benar Opsinya banget, banyak. guys. Nah, semoga info tadi bermanfaat, tapi kita harus break dulu nih. Selanjutnya kita akan ngebahas yang lebih menarik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke ke teman-teman teman-teman milenial.
Hai Hai guys, guys. masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial milenial. masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Matanya Indonesia. Nah, masih ngebahas soal kebanggaan Indonesia ya. Tadi di awal-awal kita udah nyebutin soal Mutiara Hitam dari Timur, dan kita akan ngebahas lagi Mutiara Hitam dari Timur itu dari segi entertainment. Dari segi entertainmentnya ya, kalau ngomongin soal hiburan pasti identik dengan film nih Ta, ya kan? Perfilman, terus ya dan sebagainya ya, Benar, perfilman benar, dengan benar. segala peran-perannya, Nah, orang-orang yang mungkin kita akan memerankannya. kaitkan gini, film-film Indonesia yang berlatar belakang ketimuran gitu. Jadi ada Papua, Maluku dan selainnya gitu. Mungkin kita bisa mulai nih, film pertama memang berlatar belakang di Papua. Ini ada film Denias Senandung di Atas Awan. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak nih, Tai. Emang itu isu yang masih bermasalah ya sampai sekarang, soal Papua dan sekitarnya di daerah timur ya, soal pendidikan itu. Benar banget, karena kan di sana minim banget ya fasilitas pendidikan di sana. Jadi mereka lebih mengangkat isu ini nih ke pendidikan gitu, Berarti Tai. kali ini nggak cuma berlatar tapi juga mengangkat isu setempat ya. Nah, Tai, film ini juga diproduseri dan dibintangi oleh pasangan suami istri. Oh, Nah, itu Ari wow. Sihasale dan Nia Sihasale, betul. Dan juga ada artis ternama seperti Pevita Pearce dan juga Marcella Zalianty yang ikut berperan dalam film itu. Pokoknya bagus banget sih film ini. Dan ngebahas juga tadi soal pendidikan, kayak emang pendidikan ini salah satu isu utama ya yang ada di sana. Ada juga film yang aku tonton sama temen sekelasku pas waktu aku SD, itu ada Di Timur Matahari. Jadi dia rilis tahun 2012 tuh, kayaknya aku masih kelas 5 SD. Jadi kita perpisahan kelas, kebetulan tuh kelasnya seru banget, jadi kita perpisahan kelas tuh nonton itu. Oke. Dan itu bener-bener bikin aku terharu ya, karena emang perjuangannya tuh ngena banget untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena masalah di film ini nggak cuma keterbatasan dari segi sarana prasarana, tapi juga ada permasalahan adat setempatnya. Oke, jadi dari adat sendiri juga bermasalah ya untuk Iya, pendidikan kan ini. sekarang Ya? masih suka ada pertengkaran antara adat ya, dan mungkin itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan dari daerah timur ya. Nah, ini dimainkan oleh Laura Basuki, ada Lukman Sardi dan juga Ringgo Agus. Oke, nah nih masih dari daerah timur ada satu lagi judul Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, film ini dibintangi oleh Chico Jericho. Nah, pada dasarnya film ini menceritakan tentang Sani Tawainela, itu salah satu mantan pemain bola yang menjunjung tinggi perbedaan gitu. Oh, oke. Jadi mereka itu tidak mau memandang suku, ras dan agama. Menghormati gitu. keberagaman ya berarti ya. Benar. Dan film ini juga diproduseri oleh Glenn Fredly. Oh. Nah, Glenn Fredly juga kan memang vokal ya soal isu-isu yang ada di timur. Nah, dari situ juga membuat cerita ini bagus banget kayak gitu. Jadi memang Indonesia tuh kan memang beragam-ragam ya. Nah, ini salah satu metode Untuk menunjukkan keberagaman ya. itu Dan dari harusnya film kita ini. bangga juga. Benar banget. Nah, tadi ngomongin soal keberagaman, ada juga film judulnya Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Nah, ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tinggal cuma berdua sama ibunya. Kemudian pas dia lulus sarjana, dia langsung diminta untuk menjadi guru SD di daerah terpencil di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Nah, kan dia nggak punya pengalaman ya, dan dia juga dari Jawa Barat. Jadi pasti kan budayanya beda banget ya. Banyak banget yang harus dia persiapkan, selain ya materi yang dia mau ajarin ya, dia harus gimana cara dia fit in, gimana cara pendekatan ke orang-orang di sananya. Nah, betul. iya. Nah, ini ada film lagi nih dari Salawaku. Nah, Salawaku itu ternyata nama pemainnya. Oh, oke. Ya, Salawaku ini bercerita tentang seorang anak yang mencari kebenaran tentang kakaknya. Jadi kakaknya ini mempunyai aib keluarga dan membuat dia itu pergi
dari luar Rumah. kota, ya dari lingkungannya itu, karena mungkin dia malu. Nah, ini perjalanan seorang adik yang ingin mencari keberadaan kakaknya itu loh. Nah, Bahkan dari itu udah mengharukan kan ya, udah kebayang. betul. Nah, mungkin yang dijual dari film ini lebih ke pemandangannya, ya kan. Nah, proses dia pencarian itu, dan dia juga bertemu seorang wanita yang ikut juga membantu dia mencari kakaknya. Biar lebih berwarna ya dalam Benar, perjalanannya benar. juga. Nah itu yang kusuka dari film-film kayak gini, karena selain plotnya yang menarik, tapi dia juga punya pemandangan yang mendukung banget buat kita nonton. Iya, tapi ini diperankan oleh orang asli di sana, orang Maluku asli sana. Ini pemerannya itu artis pendatang baru, ada Elko Castanya. Nah, jadi kalau peran-peran pembantu lainnya itu seperti Karina Salim itu dari kota semua. Oke, Iya. tapi utamanya Ada original J-Flow dari juga. sana. Iya, Oke. makanya ini menarik sih, ya kan film yang lumayan sukses tapi dibintangi langsung oleh orang lokalnya langsung gitu. Biar Jadi dapat feel-nya 100%. Dapet, Iya. Nah, tadi aku lupa menyebutkan pemain-pemain dari Aisyah. Itu adalah antara lain ada Laudia Cynthia Bella, terus kemudian ada Ge Pamungkas, terus ada Ari Kriting dan juga Lydia Kandou. Oke, pemain-pemain hebat semua tuh ya. Nah, next ada film yang ini Hollywood Kak. Aku juga kaget kalau Papua ini sempat disorot oleh salah satu film Hollywood. Oke, dijadikan setnya ya, Tay. Iya, jadi ini film dokumenter sebenarnya, judulnya The Salt of the Earth. Nah, film ini film dokumenter oleh seorang fotografer. Jadi dia sering keliling dunia bersama kameranya. Nama fotografernya adalah Sebastião Salgado. Nah, jadi dia selalu mendokumentasikan lokasi-lokasinya, salah satunya adalah Papua. Nah, tapi yang memfilmkan ini adalah anaknya. Jadi dia kayak co-directornya gitu. Oke. Rilis tahun 2014 dan menang banyak banget awards, nggak cuma dari negara asalnya aja, tapi dari kancah internasional. Nah, dia Karena sendiri saking dari cantiknya. mana tuh, Tay? Itu aku kurang tahu. Oke, Mohon maaf sebelumnya, aku kurang tahu. Oke, jadi ini aku belum sempat research dokumentasi ke ini sana. ya dari berbagai negara ya. Salah satunya ada di Indonesia dan itu Papua. Dan yang dokumentasikan emang fotografer gitu. Jadi dia bisa mengcapture kecantikannya dengan semaksimal mungkin gitu. Nah guys, tadi adalah beberapa film yang bertema Papua. Untuk kalian yang belum nonton boleh tuh dicek ya kan. Memang rata-rata dari semua film memiliki makna yang Beda-beda. dalam ya, beda-beda juga interpretasi yang pastinya Dan positif. itu juga membuat kita lebih aware sama kondisi di luar kita ya. Mungkin kita sama ini terlalu terpaku di daerah masing-masing, padahal di daerah luar sana juga butuh apa ya? Attention kita. Iya, betul-betul butuh banyak-banyak dipublikasi ya supaya kita aware dengan kondisi di sana. Semoga kita juga semakin berbangga kalau keberagamannya sebegitu macamnya ya. Benar, kita harus bangga lah jadi warga negara Indonesia. Betul, nasionalis. Oke guys, kalau gitu kita tadi udah banyak banget ngebahas soal Papua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Jangan lupa ingetin 3M lagi, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bener banget guys, stay safe selama COVID-19 ini. Jangan Yaudah. lupa menghibur diri juga dengan film-film tadi. Bener, dan juga nontonin kita di iTunes. Oke, tapi kita harus pamit dulu nih guys. Yaudah, akhir kata kita pamit ya guys. Nah, kalau gitu aku Alfidiat Moko. Aku Ayunda Taya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dadah.